Hai, di video ini saya ingin menunjukkan ke Anda Facebook Ads Overview, dalam arti saya ingin menunjukkan sekilas ke Anda menjalankan Facebook dan Instagram Ads itu seperti apa sih. Jadi kalau di sini saya mengatakan Facebook Ads itu sama artinya dengan Instagram Ads ya, by the way. Karena kita mau menjalankan Instagram juga melalui Facebook Ads Manager. Nah, jadi itulah tujuan dari video ini, yaitu to get you a quick feel. Jadi Anda tahu dulu gambaran besarnya itu menjalankan iklan kira-kira seperti apa. Jadi nanti kita akan ada video untuk masuk bahas detail satu persatu lagi. Misalnya nih, saya mau menjual video yoga tutorial. Oke, jadi misalnya saya punya online course tentang bagaimana mempraktekkan yoga di rumah, misalnya kan, yang judulnya Ultimate Course to Learn Beginners Yoga in 30 Days. Nah, saya mau jual nih. Lalu apa yang saya butuhkan? Nah, saya butuh 3 langkah ini, yaitu yang pertama, kita perlu membuat sebuah Facebook page. Jadi Facebook page itu ibarat toko Anda di Facebook, oke, atau di Instagram. Anda punya Instagram business account. Jadi sama, Anda harus punya sebuah Facebook page. Nah, kemudian setelah Anda membuat Facebook page, Anda perlu membuat sebuah post, ya kan? Jadi post ini ibarat kita di Facebook itu kita post sesuatu. Jadi sama di Facebook page kita akan mempost sebuah post. Nah, post inilah nanti kita akan menyertakan gambar dari course kita. Kemudian nanti kita akan masukkan teks. Oke, misalnya teks yang selling seperti ini. Imagine you can do all beginners yoga poses in just 30 days. If you want to buy this, click here. Contoh ya. Nah, setelah kita buat page, kemudian setelah kita buat post seperti ini, maka berikutnya adalah kita mau menjalankan iklan. Oke, jadi 3 langkah ini. Oke, jadi contoh Facebook page kita misalnya seperti ini. Oke, jadi ini Facebook page yang namanya itu You Do Yoga. Kemudian contoh ini adalah post, di mana nih kita bisa masukkan teks seperti biasa ya. Kita post di Facebook profile kita. Kemudian ini linknya, jadi kalau misalnya orang tertarik bisa klik link ini. Nah, lalu next kalau mau jalankan iklan, interface-nya kira-kira seperti ini. Oke, nanti saya akan jelasin lebih detail. Jadi ini saya mau tunjukkan sekilas saja, kira-kira seperti apa sih jalankan iklan. Oke, nah misalnya nih kita pilih engagement, kita mau mencari engagement di Facebook, continue. Kemudian, nah di sini kita bisa target lokasi, bisa target umur, cowok cewek. Kemudian, misalnya kita mau target orang yang suka yoga. Oke. Kemudian, di sini kita bisa lihat jangkauan kita bisa ada berapa orang untuk spesifikasi audiens seperti ini. Oke, ada 1.300.000 orang. Nah, kemudian ini budgetnya misalnya per hari mau berapa dolar, misalnya $5. Kemudian continue. Nah, di sini kita akan pilih page yang kita buat tadi. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan Anda harus mempunyai page untuk bisa beriklan. Oke, kita klik page kita. Kemudian, nah, saya mau pilih post yang tadi kita udah buat ini nih. Oke. Nah, jadi post inilah yang nanti akan dijalankan sebagai iklan. Jadi sesuai yang tadi saya katakan, pertama Anda butuh page, kedua butuh post, dan ketiga Anda butuh jalankan iklan. Nah, iklan itu Anda akan jalankan, Anda akan pilih post yang sudah Anda buat itu. Oke, lalu confirm. Nah, inilah sekilas Facebook dan Instagram Ads Overview. Nah, di next video kita akan bahas detail satu persatu. Di video ini kita akan belajar bagaimana membuat Facebook page Anda. Oke, masih ingat di video sebelumnya kita mengatakan untuk iklan di Facebook, Anda perlu 3 langkah ini. Pertama membuat page, kedua membuat post, dan yang ketiga jalankan iklan. Oke, sekarang kita membuat page seperti ini. Nah, membuat page itu simple banget. Jadi Anda ke Facebook profile Anda, kemudian Anda klik kanan atas ini, Anda pilih create page. Oke, nah di sini Anda bisa pilih nih, mau pilih business or brand, atau Anda mau bangun komunitas, pilih community or public figure. Oke, ini terserah. Saya akan pilih business or brand. Get started. Kemudian berikan nama You Do Yoga. Kemudian kategori, saya akan masukkan
brand, continue. Nah, ini katanya apa? Katanya, oh, you already have a page. Oke. Jadi, oke, ini aku pilih nama lain aja ya. You yoga gitu ya. Karena sebelumnya saya udah buat page-nya. Continue. Oke, nah ini dia akan minta upload profile picture. Jadi ini nanti aja, skip. Kemudian upload cover photo, skip. Oke, nah inilah Facebook page Anda, sudah jadi. Jadi simple aja. Jadi ini adalah Facebook page Anda yang bernama You Yoga. Ini adalah Facebook cover. Ini adalah Facebook profile foto. Nah sekarang kita mau buat nih Facebook covernya. Nah untuk buat Facebook cover, biasa saya gunakan tools yang namanya canva.com. Jadi ini free. Kemudian Anda bisa pilih nih Facebook cover. Oke, klik. Di sini saya pilih aja ini ya. Oke, kemudian saya mau cari foto yoga. Foto yoga. Alright, kemudian saya pilih aja nih. Masukkan kemari. Kemudian nih teksnya saya buang dulu. Saya buang. Saya mau buat teks yang baru nih. Misalnya nih. Oke. Nah, tadi you do yoga. Ini nama store saya misalnya. Kemudian ini saya mau tulis for yoga lovers. Oke. Nah, inilah Facebook cover. Kemudian kita save, download, pilih PNG atau JPG. Kemudian download. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan add cover, upload foto, dan kita pilih nih yang tadi kita udah buat. You do yoga Facebook cover. Oke, save. Nah, inilah Facebook cover Anda, sudah selesai. Nah, kalau misalnya Anda mau buat profile foto juga bisa dari sini aja. Anda pilih aja yang ukurannya square, jadi bisa use custom dimensions. Kemudian ya, buat aja 1000 kali 1000. Design. Oke, nah di sini Anda bisa search Anda mau foto apa aja. Bisa kita search di sini. Ada yang free, ada yang paid. Paid juga $1 kira-kira ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah selesai, Anda tinggal, mana page kita yang baru tadi, ini ya. Anda tinggal upload, klik di sini, upload foto, dan pilih ini. Misalnya saya sudah dapatkan foto untuk foto profile ya. Open. Ini bisa kita edit. Save. Nah, jadi foto profile ini nanti akan muncul di sini. Oke, jadi setiap Anda post, nanti dia akan muncul seperti ini foto profilnya. Ini adalah nama page Anda, ini adalah foto profile page Anda. Oke. Oke, inilah cara membuat page. Nah, kalau ada yang nanya, page saya kan baru dibuat, followersnya masih 0 nih. Nah, apakah bisa langsung iklan nggak atau harus cari followers dulu? Oke, jadi jawabannya adalah bisa. Walaupun followers Anda masih 0, fans Anda masih 0, Anda bisa langsung jalankan iklan. Dan ini sudah saya coba berkali-kali. Jadi dulu waktu saya masih main banyak niche, itu setiap saya mau target sebuah niche iklannya kan, saya akan membuat sebuah page baru. Jadi fansnya masih 0, terus langsung jalankan iklan dan tidak masalah. Oke, itulah tujuan iklan. Jadi Anda bisa sembari iklan, sembari mencari fans dan followers. Oke, di next video kita akan bahas bagaimana cara membuat post. Di video ini kita akan belajar bagaimana membuat Facebook page Anda. Oke, masih ingat di video sebelumnya kita mengatakan untuk iklan di Facebook,
Anda perlu 3 langkah ini. Pertama, membuat page, kedua, membuat post, dan yang ketiga, jalankan iklan. Oke, sekarang kita membuat page seperti ini. Nah, membuat page itu simple banget. Jadi Anda ke Facebook profile Anda, kemudian Anda klik kanan atas ini, Anda pilih create page. Oke, nah di sini Anda bisa pilih nih, mau pilih business or brand, atau Anda mau bangun komunitas, pilih community or public figure. Oke, ini terserah. Saya akan pilih business or brand. Get started. Kemudian berikan nama You Do Yoga. Kemudian kategori, saya akan masukkan brand. Continue. Nah, ini katanya apa? Katanya, oh, you already have a page. Oke. Jadi, oke, ini aku pilih nama lain aja ya. You Yoga gitu ya. Karena sebelumnya saya udah buat page-nya. Continue. Oke, nah ini dia akan minta upload profile picture. Jadi ini nanti aja. Skip. Kemudian upload cover photo. Skip. Oke, nah inilah Facebook page Anda sudah jadi. Jadi simple aja. Jadi ini adalah Facebook page Anda yang bernama You Yoga. Ini adalah Facebook cover. Ini adalah Facebook profile foto. Nah sekarang kita mau buat nih Facebook covernya. Nah untuk buat Facebook cover biasa saya gunakan tools yang namanya canva.com. Jadi ini free. Kemudian Anda bisa pilih nih Facebook cover. Oke, klik. Di sini saya pilih aja ini ya. Oke, kemudian saya mau cari foto yoga. Foto yoga. Alright, kemudian saya pilih aja nih. Masukkan kemari. Kemudian nih teksnya saya buang dulu. Saya buang. Saya mau buat teks yang baru nih. Misalnya nih. Oke. Nah, tadi You Do Yoga. Ini nama store saya misalnya. Kemudian ini saya mau tulis for yoga lovers. Oke. Nah, inilah Facebook cover. Kemudian kita save, download, pilih PNG atau JPG. Kemudian download. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan add cover, upload foto, dan kita pilih nih yang tadi kita udah buat. You Do Yoga Facebook cover. Oke, save. Nah, inilah Facebook cover Anda sudah selesai. Nah, kalau misalnya Anda mau buat profile foto juga bisa dari sini aja. Anda pilih aja yang ukurannya square, jadi bisa use custom dimensions. Kemudian ya buat aja 1000 kali 1000. Design. Oke, nah di sini Anda bisa search Anda mau foto apa aja. Bisa kita search di sini. Ada yang free, ada yang paid. Paid juga $1 kira-kira ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah selesai, Anda tinggal, mana page kita yang baru tadi, ini ya. Anda tinggal upload, klik di sini, upload foto, dan pilih ini. Misalnya saya sudah dapatkan foto untuk foto profile ya. Open. Ini bisa kita edit. Save. Nah, jadi foto profile ini nanti akan muncul di sini. Oke, jadi setiap Anda post nanti dia akan muncul seperti ini foto profilnya. Ini adalah nama page Anda, ini adalah foto profile page Anda. Oke. Oke, inilah cara membuat page. Nah, kalau ada yang nanya, page saya kan baru dibuat, followersnya masih 0 nih. Nah, apakah bisa langsung iklan nggak atau harus cari followers dulu? Oke, jadi jawabannya adalah bisa. Walaupun followers Anda masih 0, fans Anda masih 0, Anda bisa langsung jalankan iklan. Dan ini sudah saya coba berkali-kali. Jadi dulu waktu saya masih main banyak niche, itu setiap saya membuat
saya mau target sebuah niche iklannya kan, saya akan membuat sebuah page baru. Jadi fansnya masih 0, terus langsung jalankan iklan dan tidak masalah. Oke, itulah tujuan iklan. Jadi Anda bisa sembari iklan, sembari mencari fans dan followers. Oke. Hey guys, di video ini saya ingin jelaskan bagaimana cara memasukkan WhatsApp link ke iklan Anda. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau di video sebelumnya, di konten kita yang mau digunakan untuk iklan, itu kan kita masukkan website ya. Jadi sekali lagi misalnya konten iklan kita ini foto yang kita gunakan. Kemudian ingin beli legging yoga, klik di sini untuk beli. Terus kita masukkan nama website kita kan. Nah, bagaimana kalau kita masih belum punya website? Jadi di Facebook dan Instagram, ingat ya, kita tidak perlu punya website untuk bisa jualan. Jadi kalau teman-teman memang masih belum punya website, bisa gunakan WhatsApp atau gunakan Line atau gunakan Instagram account Anda juga bisa ya. Nah, ini kita gunakan contoh nih. Kalau kita mau gunakan WhatsApp, maka simpelnya ya seperti ini. Kita edit. Oke, jadi ini aku tidak gunakan website. Aku masukin misalnya gini deh, kontak WA kami untuk pemesanan. Oke, atau untuk info lebih lanjut. Di 08 sekian-sekian ya. Oke, ini aku save dulu. Nah, ketika orang melihat iklan kita, kemudian dia akan melihat nomor kita dan dia akan masukin nomor kita di WhatsApp, kemudian kontak. Kan seperti itu ya. Nah, ini cara pertama. Nah, bagaimana kalau kita mau masukin WhatsApp link? WhatsApp link itu maksudnya gimana sih? Jadi nanti kita sediakan sebuah link. Nah, ketika orang klik link itu, maka mereka akan otomatis masuk ke aplikasi WhatsApp. Jadi misalnya seperti ini. Ketika mereka melihat handphone, oke, mereka browsing di Facebook atau Instagram kan. Kemudian mereka lihat iklan kita. Oke, terus mereka klik link tersebut. Nanti aku tunjukkan contoh linknya seperti apa. Jadi mereka klik link tersebut, maka otomatis di handphone itu juga akan kebuka aplikasi WhatsApp. Nah, nanti, misalnya seperti ini kan, nanti akan ada teks yang sudah kita sediakan untuk mereka. Misalnya nama CS kita ya, namanya Anita. Oke, hai Anita, saya mau nanya info tentang legging yoga. Oke, jadi sekali lagi, ketika mereka klik link itu, otomatis kebuka aplikasi WhatsApp dan juga akan otomatis muncul teks yang sudah kita sediakan. Nah, cara membuat WhatsApp link ini seperti apa? Ini ya, kita akan masukkan link seperti ini. Oke, nah ini kelihatannya panjang banget, tapi sebenarnya simple. Oke, ini aku tunjukin. Inilah nomor WA customer service kita. Oke, ini adalah teks yang mau kita masukin. Jadi contohnya, hai Anita, sama nanya info tentang legging yoga. Oke, nanti mungkin Anda lihat ini bingung ya. Oh, ini apa sih? Persen 2 gitu. Oke, bentar lagi saya tunjukin. Jadi bentuknya sih sebenarnya seperti ini ya. https api.whatsapp.com. Oke, send tanda tanya phone. Ini sambung ya, tanda tanya terus dilanjutin dengan phone ya. Jadi bukan baris ke bawah nih. Oke, satu baris ini semuanya. Phone sama dengan, nah ini ganti dengan phone kita sekian-sekian. Nah, kemudian teks ini, oke, teks ini cara masukinnya bukan langsung ketik ya, bukan langsung hai Anita sekian-sekian, bukan ya. Tapi kita gunakan ini URL encoded text. Nah, ini aku kasih linknya di sini. Oke, nah kita gunakan link ini URL encoder.org. Kita masuk ke website ini. Oke, kemudian kita masukin teksnya yang mau kita gunakan di sini. Hai Anita, oke, misalnya nama kita Anita atau nama CS kita Anita. Saya mau nanya info tentang legging yoga. Oke, kita mau teks ini menjadi teks otomatis yang muncul ketika mereka klik link itu. Nah, kemudian kita klik link, klik tombol button ini, encode. Klik. Nah, jadi teks inilah yang mau kita gunakan. Oke, nah sekarang kita gabungkan ya. Saya buka Notepad. Oke, jadi tadi kita masukin ini https. Oke.
Oke, kita ketik aja. Anda buka notepad Anda. Oke, ketik ini https://whatsapp.com/send tanda tanya phone sama dengan. Oke, ini masukkan phone kita. Oke, misalnya ini ya. Contoh. Oke. Dan, ya kan? Ini kan dan. Teks sama dengan. Teks sama dengan. Oke. Kemudian kita copy ini tadi yang sudah kita encode. Copy. Masukin di sini, dilanjutin aja. Oke. Nah, ini kemudian kita gunakan link ini. Contoh ya. Kalau misalnya aku buka link ini seperti apa sih? Nah, dia akan otomatis buka aplikasi WhatsApp. Nah, karena ini kan di laptop, jadi dia muncul notifikasi ini dulu. Apakah Anda mau buka aplikasi WhatsApp? Nah, tapi kalau link ini dibuka di handphone, maka otomatis aplikasi WhatsApp akan muncul. Oke. Nah, jadi inilah caranya. Oke, nah link ini tinggal kita copy. Oke, link yang barusan kita buat, kita copy dan kita masukkan di sini. Aku edit post dulu. Nah, kita tulis klik link ini untuk kontak WA misalnya kan. Udah, save. Oke, nah sekarang inilah linknya. Jadi ketika orang melihat iklan kita dan dia klik, langsung akan kebuka aplikasi WA. Oke, nah mungkin Anda bertanya, apa sih beda kita masukin nomor kita dengan gunakan link? Nah, kalau misalnya kita masukin nomor, kan kadang orang males ya. Orang lihat iklan kita, terus dia mau kontak, tapi ternyata disuruh masukin nomornya sendiri, 08 sekian. Itu kan males, kadang orang males, terus udah lupain. Terus dia skip iklan kita. Oke, dia nggak lanjutin. Nah, tapi kalau misalnya kita permudah, kita permudah customer dengan memberikan link seperti ini, maka dia lihat iklan kita, gampang tinggal diklik link itu, udah langsung muncul aplikasi WhatsApp. Jadi kita berusaha untuk memudahkan customer dengan tinggal klik link ini. Oke. Nah, jadi seperti itu ya cara membuat WhatsApp link untuk WA Anda. Di sini Anda akan pelajari bagaimana membuat iklan pertama Anda. Jadi 3 step ini Anda sudah buat Facebook page, Anda sudah membuat post. Nah, sekarang saatnya kita menjalankan iklan. Nah, cara menuju iklan itu adalah kita perlu ke Ads Manager. Nah, cara mengaksesnya adalah Anda ketik business, bagi Anda sudah punya business manager ya, business.facebook.com/ads/manager. Kalau Anda masih belum punya business manager, ini bagian bisnisnya dibuang aja. Anda cukup ketik ini facebook.com/ads/manager. Oke, begitu klik masuk ke linknya, maka akan membawa Anda ke sini Ads Manager-nya. Oke, nah kalau Anda baru pertama kali, ini nanti akan kosong. Oke, ini akan kosong. Di punya saya ini ada karena ini adalah iklan yang sudah pernah saya jalankan di akun ini. Untuk membuat iklan, kita klik Create. Oke, ini start over. Nah, di sini nanti akan Anda akan diminta untuk memilih objektif. Oke, nanti ada satu video khusus untuk menjelaskan objektif ini. Nah, jadi sekilas saja, kalau misalnya Anda mau fokus mencari traffic ke website, maka Anda pilih traffic. Oke, kalau misalnya Anda mau fokusnya itu mencari sebanyak mungkin video views, maka objektifnya Anda pilih video views. Kalau Anda mau mencari orang untuk berkomentar atau sharing atau komen di iklan Anda, maka Anda pilih engagement. Oke, di contoh ini saya pilih engagement sebagai contoh ya. Oke, and then Anda berikan nama campaign. Misalnya ini saya mau jual yoga course. Yoga online course. Continue. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke ad set. Oke. Jadi kalau di campaign kita pilih objektif, yaitu tadi kita pilih engagement, yang artinya adalah kita minta Facebook cariin
iklan kita ini nanti akan ditunjukkan ke orang-orang yang cenderung untuk engage. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke level ad set. Oke. Ad set ini di sini adalah kita mengatur settingan audience. Jadi siapa yang mau kita tujukan iklannya, kemudian placement, iklan kita nanti mau muncul di mana aja, apakah Facebook atau Instagram dan seterusnya. Kemudian kita setting budget di sini, sehari mau berapa dan seterusnya. Oke, kita mulai dari audience dulu. Misalnya iklan ini saya mau tujukan ke Indonesia. Oke, maka kita pilih Indonesia. Nah, kalau mau Amerika ya ini kita cross, masukkan United States. Oke, kalau mau worldwide, misal iklan Anda mau ke semua negara, ya udah pilih worldwide. Oke, di contoh ini saya pilih Indonesia. Kemudian age, umurnya. Saya pilih 25 ke atas deh untuk contoh ini. Jadi tergantung ya demografis market Anda. Berhubung kebanyakan yang latihan yoga itu cewek, walaupun cowok juga ada, oke aku pilih cewek aja. Language dibiarin aja. Jadi kalau misalnya Anda targeting Indonesia, ini nggak usah dimasukkan language Indonesia ya, nggak perlu. Kecuali Anda mau target orang yang berbahasa Inggris di negara Indonesia, baru Anda pilih Inggris. Oke, jadi ini aku kosongin aja. Oke, inilah targeting demografis. Kemudian, saya mau targeting ini nih. Detail targeting, di sini Anda bisa milih orang yang interestnya apa. Jadi kan kalau misalnya kita pilih ini aja targetingnya, kan ada Indonesia, umur sekian, gender ini kan. Itu ada berapa orang sih potensial reach-nya? Ada 29 juta orang. Artinya iklan Anda ini nanti ada potensi ditujukan ke 29 juta ini. Nah, ini kan masih terlalu luas ya. Kita mau lebih spesifik lagi. Caranya adalah kita memberitahu Facebook, oke, iklan aku ini mau ditujukan hanya ke orang-orang yang suka yoga. Nah, caranya adalah Anda masukkan nih, Anda masukin kata kunci yoga. Oke, misalnya kita klik yoga. Nah, coba perhatikan ya sebelum saya klik ya, ini kan 29 juta orang ya. Kalau saya masukkan yoga, jadi 1.300.000 orang. Oke, jadi dari orang-orang yang ada di sini, oke, kita hanya mau menunjukkan iklan kita ke orang yang hobinya, oke, interest itu hobinya itu yoga. Alright. Kemudian nanti ada satu video khusus untuk menjelaskan lebih detail tentang interest ini ya. Oke, tentang interest ini ada. Jadi yoga itu sebenarnya bukan targeting yang bagus. Nanti saya jelaskan kenapa di satu video khusus interest. Oke, jadi sementara kita ikuti aja dulu ini ya. Jadi saya ulangi lagi, kita udah target orang di demografis ini yang hobinya itu yoga. Lalu, ini connection, ini nggak perlu dulu. Nah, placement. Oke, kalau automatic placement berarti Facebook akan menunjukkan iklan Anda ke semua placement. Placement itu maksudnya apa sih? Coba kita lihat di sini. Edit placement. Nah, ini nih. Jadi kita bisa memunculkan iklan kita di tempat yang kita mau. Nah, ini Instagram. Misalnya nih, saya mau tunjukkan iklan di Instagram aja. Maka nih saya centang off semuanya. Off. Maka iklan saya akan ditujukan hanya ke Instagram feed. Oke, inilah cara kalau Anda mau iklan di Instagram ya pakai Facebook Ads Manager juga bisa. Atau Anda mau langsung iklan di Instagram account Anda juga bisa. Tapi di sini fiturnya lebih lengkap. Oke. Dalam contoh ini misalnya aku mau iklan aku itu ditunjukkan ke Facebook Feeds. Oke, Facebook Feeds itu artinya newsfeed ya. Jadi newsfeed itu ya seperti ini. Ini dikarenakan tunggu aku masuk ke Facebook profile. Jadi kalau kita scroll ini ya, ini namanya newsfeed. Jadi iklan kita nanti akan muncul di sini. Nah, ini contoh iklan. Oke, sponsored. Kalau misal instant article, itu di dalam artikel. In-stream videos, oke. Itu ketika video di play, itu nanti di dalamnya ada iklan. Right column itu apa? Right column itu di sini. Ini iklan right column. Oke, sponsored ads, right column, right column. Oke, jadi Anda bisa milih nih, mau ditujukan di mana aja. Mau marketplace juga bisa. Suggested video itu ketika Anda play video di Facebook, nanti kan setelah videonya end kan ada suggested video kan. Nah, itu muncul di sana. Kemudian oke, dalam contoh ini misalnya saya mau iklan di feeds dan Facebook feeds dengan Instagram feeds aja.
Nah, device Anda juga bisa milih nih. Mau pilih mobile aja, yaitu di handphone aja, atau mau desktop juga. Jadi kalau misalnya market Anda, terutama itu biasa yang lebih muda ya, lebih muda itu biasanya mereka nggak lebih muda sih. Semua orang juga sekarang kebanyakan lewat mobile aja udah bisa online Facebook, Instagram. Jadi kalau memang pasar Anda itu kebanyakan di mobile, ya udah desktopnya di off kan aja. Jadi iklan Anda hanya akan muncul di mobile. Oke, biasanya sih saya mulai dengan dua-duanya dipilih dulu. Oke, nanti waktu scaling baru nanti saya di laser fokus ke masing-masing placement. Oke, ini saya ulangi, saya mau Facebook Feeds dan mau Instagram Feeds. Oke, audience network itu adalah placement di luar Facebook. Itu biasa Facebook kerjasama dengan pihak ketiga. Oke, ini saya centang off. Biasanya saya nggak milih, kecuali untuk retargeting ya. Oke, jadi kita sudah pilih audience, udah pilih demografis, udah pilih hobinya apa. Kita juga udah pilih lokasi iklan mau di mana, placementnya ya. Berikutnya adalah kita pilih nih budgetnya. Oke, jadi daily budget atau lifetime budget. Kalau misalnya Anda iklannya udah tahu nih, oke aku iklan cuma mau 3 hari. Oke, misalnya 3 hari. Ya udah pilih 11 sampai 13. Oh, 11 sampai September 13. Nah, misalnya sehari mau berapa? Mau $5, maka 3 hari berarti $15. Udah selesai. Oke. Nah, biasanya sih aku suka jalankan iklannya itu daily. Jadi daily itu artinya misalnya aku pilih daily budget $5. Artinya iklan aku ini akan ditampilkan setiap hari, tapi budgetnya hanya $5. Dan itu akan jalan seterusnya sampai aku tutup iklannya. Nah, jadi $5 itu kira-kira tadi kan total potensial itu kan 1,3 juta ya. Nah, kok $5 itu bisa menjangkau semuanya nggak? Ya nggak mungkin dong. Oke, $5 itu bisa menjangkau berapa orang? Di sini nih ada tulis. Oke, estimated daily results. Ada 3.700 sampai 15.000 potensi yang bisa Anda jangkau dalam sehari. Jadi dari 1,3 juta ini, dengan $5 Anda bisa menjangkau kira-kira seperti ini. Jadi dia nggak pas. Bisa jadi hari ini Anda bisa menjangkau 15.000 orang, tapi besoknya kompetisi lagi kencang sehingga reach Anda itu lebih kecil, misalnya cuma 5.000 orang. Oke, jadi ini kisarannya. Nah, coba kita kalau misalnya budgetnya lebih gede nih, $10 dua kali budgetnya misalnya kan. Nah, ini reach-nya berubah nih nanti, coba. Oke, jadi 5.900 sampai 32.000 per hari dengan budget $10 nih. Oke. Nah, aku mau ads aku run continuously ya, jadi daily budget run ads continuously dengan, oke aku testing dengan $5 dulu per hari. Oke, ini semuanya sementara biarkan default aja dulu. Oke, biarkan default dari Facebook. Udah, berarti itulah settingan kita di ad set. Nah, ini kita bisa ganti nama nih ad setnya. Oke, biasanya nih saya berikan nama sesuai dengan targeting audience. Jadi ini kan targetingnya 25 plus kan, 25, dari ID 25 plus, female, interestnya itu yoga. Oke, ini penamaan terserah ya, Anda mau penamaannya seperti apa. Oke, kemudian kita lanjut, continue. Nah, tadi kita udah setting objektif, udah setting audience, budget, placement. Nah, berikutnya kita setting di bagian ad. Ad itu apa? Ad itu adalah bagian kita memilih konten iklan kita. Oke, di sini kita pilih Facebook page yang sudah kita buat. Tadi kan You Do Yoga ya. You Do Yoga, kemudian Instagram account. Berhubung Facebook page ini belum connect sama Instagram business account, maka di sini saya biarin aja dulu use the selected Facebook page. Oke, nanti ada satu video khusus yang mengajarkan bagaimana mengconnect Facebook page Anda dengan Instagram business account Anda. Oke, kemudian di sini select post. Nah, kan tadi kita ada post beberapa ya. Nah, kita mau post yang mana? Misalnya aku mau milih ini nih, foto post. Oke, nah jadi ini nanti tampilan iklan kita itu seperti ini. Coba kita lihat tampilan di mobile newsfeed seperti ini. Oke, ini profile foto page, nama page, isi iklan. Coba kita lihat desktop newsfeed. Oke, tampilan seperti ini. Kemudian kalau kita lihat Instagram feed seperti ini. Nah, Instagram feed berhubung kita masih belum terkonek sama Instagram business account kan, nah nanti muncul ini namanya itu Facebook page kita. Jadi nanti inilah tampilan iklan kita. Kalau Anda mau lihat previewnya di mobile itu bisa Anda klik di sini send notification to Facebook.
Oke, nah Anda kalau klik ini, nanti Anda lihat buka Facebook Apps di mobile Anda, nanti akan ada muncul tampilan iklannya. Contohnya seperti apa. Jadi Anda bisa lihat nih. Oke, nah kalau semuanya udah, maka next-nya tinggal klik ini nih, confirm. Oke, ini nggak tahu error apa. Biasa cuma random error ya. Nah, kalau misalnya random error seperti ini, ya coba keluar dari Ads Manager, oke ini tutup semua, terus buka lagi aja. Kadang bisa solve. Oke, kadang cuma daily error ya. Misalnya hari ini ada error, pas dari Facebooknya memang ada masalah, ya udah kita besoknya baru iklan lagi. Oke. Nah, berarti kita udah set campaign, udah set ad set, udah set ad. Kalau sudah, maka kita klik confirm. Klik, maka iklan kita akan di-review dulu oleh Facebook. Kalau misalnya ini adalah iklan pertama Anda, biasa reviewnya lebih lama. Bisa kadang setengah hari. Oke, kadang cuma 2-3 jam. Oke, nah inilah cara membuat iklan pertama Anda. Hey guys, di sini saya mau membahas iklan kita itu bisa dijalankan dari mana aja sih sebenarnya. Jadi sering ada pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya aku mau menjalankan iklan di Facebook dan Instagram, bisa nggak dari aplikasi di handphone? Jadi aku nggak mau pakai laptop atau nggak mau pakai desktop gitu. Nah jawabannya sih bisa. Oke, bisa. Jadi ada beberapa cara kita bisa menjalankan iklan kita di Facebook dan Instagram. Oke, ada 3 cara. Oke, pertama, seperti yang saya tunjukkan di video sebelumnya, Anda bisa jalankan dari Facebook Ads Manager di website. Nah, jadi ini membutuhkan laptop ya, atau membutuhkan komputer atau desktop. Nah, dengan linknya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, facebook.com/adsmanager. Nah, jadi ini adalah tampilan Facebook Ads Manager, oke, seperti yang sudah Anda lihat di video sebelumnya. Cara kedua untuk menjalankan iklan adalah dengan aplikasi di handphone. Jadi di Android atau di iOS, itu Anda bisa download Facebook Ads Manager. Oke, tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi untuk tutorial course ini, saya tidak akan menunjukkan cara menjalankan iklan dengan aplikasi ini, karena ini gampang sih. Karena kalau Anda mengerti cara menjalankan iklan dari website seperti ini, itu fiturnya udah sama. Oke, tinggal Anda sesuaikan aja. Nah, kalau dibandingin antara menjalankan dari website dengan menjalankan dari aplikasi, tentu saja dari website itu lebih lengkap fiturnya. Nah, saran saya sih kalau bisa Anda jalankan iklan itu dari website, oke, atau dari komputer. Karena fitur-fiturnya itu jauh lebih lengkap. Kalau yang aplikasi itu dia sudah lebih simple. Nah, kalau misalnya Anda memang cuma mau sekedar menjalankan iklan yang simple, maka boleh jalankan dari aplikasi. Nah, tapi nanti kalau misalnya Anda semakin belajar ke depan, kan banyak banget teknik-teknik atau fitur-fitur di Facebook Ads yang bisa kita gunakan. Nah, saran saya sekali lagi kita gunakan website. Oke. Jadi kita udah bahas cara pertama dari website, cara kedua dengan aplikasi Facebook Ads Manager. Nah, cara ketiga adalah dengan menjalankan Instagram App. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke aplikasi Instagram, oke, setelah Anda mempost sesuatu konten di Instagram account Anda, di bagian bawahnya itu kan ada promote ya. Nah, tombol promote itulah Anda bisa klik untuk menjalankan konten Anda sebagai iklan. Oke, tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, nih. Oke, misalnya nih konten yang Anda post, kemudian ada tombol promote, Anda klik. Nah, nanti Anda tinggal lanjutin aja. Nanti kita ada video tentang bagaimana cara menjalankan iklan dari aplikasi Instagram. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita bandingin ketiga ini, oke, sekali lagi saran saya apa? Sebisa mungkin kita jalankan iklan dari Facebook Ads Manager website. Jadi kalau saya sendiri sih dengan tim itu selalu menjalankan iklan dari sini. Nah, mungkin Anda bertanya, kalau saya menjalankan iklan dari website ini, Facebook Ads Manager, bisa nggak saya jalankan? Saya mau target ke Instagram. Bisa. Oke, bisa banget. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau target Facebook ataupun mau target Instagram, itu bisa kita jalankan dari sini. Nanti di video berikutnya, Anda akan lihat di Facebook Ads Manager itu, kita bisa pilih nih, placementnya. Kita bisa pilih mau target, mau iklan kita itu munculnya di Facebook atau mau munculnya di Instagram. Nah, lalu kapan kita jalankan ini? Instagram Ads.
Ini untuk teman-teman yang ya mungkin bisnisnya itu mau fokus targeting ke Instagram aja deh. Oke, mereka nggak perlu target ke Facebook. Mereka cuma mau target pengguna Instagram. Nah, maka Anda boleh jalankan iklan simple dengan aplikasi Instagram aja. Nah, cuma sekali lagi ya, ini di Instagram ini fiturnya juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Facebook Ads Manager. Oke, kesimpulannya apa? Kalau Anda sekedar mau menjalankan iklan yang simple dan ya cepat, maka langsung dari aplikasi. Tapi kalau Anda mau fitur-fitur yang lengkap, maka Anda jalankan dari Facebook Ads Manager website ini. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, di sini Anda akan belajar bagaimana cara membaca ads report. Jadi Anda kan sudah buat Facebook page, sudah post konten, sudah jalankan iklan. Nah, kalau iklan Anda sudah jalan, maka berikutnya Anda perlu menganalisa performansi dari iklan Anda. Oke. Nah, jadi dengan Facebook Ads Report itu kita bisa lihat setelah kita spending misalnya nih, kita udah spending $174. Hasilnya apa aja sih? Oke. Nah, cara melihat report ini adalah sama kita ke ini business.facebook.com/ads-manager. Oke. Nah, begitu Anda masuk Ads Manager, ini akan muncul nih. Jadi, yang muncul di sini adalah iklan yang sedang atau yang pernah Anda jalankan. Jadi di Ads Report ini kita banyak banget matriks yang bisa kita lihat. Oke, ini banyak banget. Nah, contoh matriks yang sering dilihat adalah ini nih, impression. Impression itu artinya berapa kali iklan Anda itu muncul di placement, oke, muncul di layar, baik itu di desktop maupun di mobile. Jadi pokoknya setiap kali iklan Anda muncul, itu termasuk satu impression. Reach itu adalah berapa banyak orang yang melihat iklan Anda. Oke, jadi reach itu adalah hitungannya orang. Kalau impression itu hitungannya berapa kali muncul. Oke. Kemudian frequency itu artinya satu orang itu melihat iklan Anda itu rata-rata sudah berapa kali. Jadi kalau misalnya frekuensinya 2, artinya setiap orang rata-rata sudah melihat iklan Anda 2 kali. Oke, kalau frekuensi 7, artinya setiap orang lihat iklan Anda sudah rata-rata 7 kali. Artinya kalau misalnya udah 7 kali, atau udah 5 kali, atau udah 3 kali, mungkin sudah saatnya Anda mengganti konten iklan Anda. Oke, bisa jadi mereka udah bosan sama iklan Anda. Nah, kemudian link clicks itu adalah berapa banyak orang yang setelah melihat iklan Anda, mereka klik. Unique link clicks artinya, unique itu berarti per satu orang, karena bisa jadi satu orang yang sama melihat iklan kita 2 kali, terus dia 2 kali klik kan, itu berarti hitung 2 link clicks. Tapi kalau unique link clicks itu cuma hitung 1. Nah, video views itu berapa banyak orang yang melihat video Anda, kalau misalnya iklan Anda itu bentuk video, berapa banyak orang yang komen di post Anda, berapa banyak orang yang share di iklan Anda atau post Anda. Oke. Nah, coba kita lihat cara lihatnya gimana. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau lihat ads report, Anda masuk ke link ini. Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, contoh, ini adalah iklan yang pernah saya jalankan. Oke, ini sudah saya stop. Kalau misalnya ini aktif, itu nanti bentuknya warna biru. Oke, tapi ini nggak, saya mau matiin aja. Nah, kita lihat di sini amount spend, udah spending berapa? 174,31 USD. Oke, impression berarti iklan aku ini udah muncul 100.000 kali lebih. Reach-nya itu, orang yang melihat itu ada sekitar 61.000 orang. Oke, coba kita lihat di sini. Ini kita bisa milih nih, delivery ya. Oke, delivery. Nah, coba kita lihat, ini reach-nya, ini impression-nya. Nah, frekuensi itu, dari satu orang itu melihat iklan kita berapa kali? Rumusnya adalah impression dibagi reach, maka dapatlah frekuensi. Oke. Kemudian kita mau lihat engagement. Berapa banyak orang yang komen dan share di iklan kita. Oke. Ada 14 orang yang komentar, ada 28 orang yang share iklan kita, ada 1.125 link klik. Kemudian coba kita lihat video engagement. Nah, berhubung iklan ini bentuknya video, maka ini ada matriksnya. Nah, kita lihat.
di iklan kita ini, total orang yang menonton video kita ada sebanyak 10.805 orang. Jadi kenapa ditulis 3 second video views? Karena aturan Facebook adalah minimal orang menonton 3 second itulah baru dihitung satu video views. Jadi kalau misalnya dia scrolling cuma lewat sekilas itu nggak termasuk video view ya. Nah, dari 10.000 orang ini yang menonton sampai 25%, oke? Maksudnya gini, sorry. Yang menonton minimal 25% itu ada sebanyak 2.000-an orang. Yang minimal 50% ada 1.000-an orang. Oke, yang menonton 100% itu ada 587 orang. Jadi orang inilah yang menonton habis video Anda. Jadi di Facebook Ads Report, ini matriks ini Anda bisa pelajari. Jadi dari 10.000 orang ini, tadi mana? 10.000 orang ini yang nonton sampai habis hanya sekitar 5%-an. Oke? Jadi kalau misalnya next time Anda mau improve konten video Anda coba lihat bisa nggak buat video Anda lebih engaging, terus Anda tes jalankan iklan, dan kemudian Anda lihat nih, apakah angkanya udah lebih membaik nggak dari 10.000 orang, apakah masih 500 orang yang menonton habis, atau sudah improve nih dari 1.000 orang atau 2.000 orang yang nonton habis. Itu berarti konten video Anda yang sudah Anda ubah itu performasinya semakin baik. Oke? Nah, inilah kira-kira cara melihat reportnya. Di sini juga kita bisa lihat sih performance per day. Misalnya today, kita bisa lihat juga performance yesterday, kita bisa lihat last 7 days. Oke? Kalau misalnya Anda mau nonaktifkan iklan, nah, kalau misalnya kita mainkan daily budget, kemudian Anda mau stop iklannya, ingat masuk ke Ads Manager dan klik ini. Jadi kalau dia udah warna abu seperti ini, artinya udah stop iklannya. Oke, coba kita klik campaign. Ini di dalamnya ada apa? Nah, satu campaign ini nanti bisa membawahi beberapa ad set. Oke, nanti ada satu video khusus jelasin bagian ini. Jadi sementara Anda ingatnya gini. Jadi satu ad set ini adalah targeting yang berbeda. Kira-kira seperti itu dulu ya. Jadi ini ada 5 targeting yang berbeda. Jadi ini adalah contoh di mana saya melakukan testing iklan ini. Saya lakukan testing ke 5 audiens yang berbeda. Kemudian saya mau lihat nih hasil mana lebih bagus. Oke, kalau misalnya kita iklan di koran kan susah testingnya kan. Nah, tapi kalau kita iklan di Facebook dan Instagram, ini bisa muncul nih. Contoh. Oke, di sini kita bisa lihat dari total $174 yang di spend per ad setnya itu nih masing-masing spendingnya. Oke. Kemudian kita bisa lihat video watch at 25% dari masing-masing ad set ini. Kita mau lihat misalnya apa? Kita mau lihat link click misalnya ya, performance and clicks. Biasanya saya bandingkan ini. Nah, cost per link click. Oke. Artinya biaya untuk terjadi satu klik itu harganya berapa. Jadi artinya makin murah makin bagus ya. Nah, inilah contoh kalau misalnya saya testing jalankan 5 audiens yang berbeda. Saya mau lihat audiens mana yang iklannya lebih murah. Oke, kalau di sini berarti 0,11 ya. Berarti targeting ke page admin ini lebih murah. Oke, yang paling mahal itu adalah di sini, ad set yang ini. Oke. Nah, inilah contoh Anda menganalisa iklan, kemudian menentukan iklan mana yang mau Anda lanjutkan, iklan mana yang mau Anda matikan. Misalnya nih, oke, anggap ini lagi jalan iklannya ya, berarti kan ini biru semua kan, biru semua. Nah, misalnya aku lihat yang mahal itu ada yang di atas 15 itu aku nggak mahal misalnya kan, di atas 0,15 maksudnya ya. Nah, ini kan di atas 0,15 cost per click ini juga. Maka ini saya matiin. Tek matiin, sisa 2 yang paling atas dan paling bawah ini. Oke, inilah contoh bagaimana Anda menganalisa iklan, kemudian Anda yang jelek itu Anda matikan, yang bagus itu Anda biarkan jalan. Oke, inilah cara membaca ads report secara singkat. Nanti akan ada video lagi ke depannya yang membahas bagaimana menganalisa lebih detail lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.